Irwan Raisanti, NPM 17080. Saya sendiri Wira Astika, NPM 17095. Dan saya sendiri Nefrida, NPM 17074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisi Irwan Rayu Susanti, NPM 17080 dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kelompok kami mengenai pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2019. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1. Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang masalah, dalam perekonomian suatu negara, pasar modal mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara sebagai sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan tersebut dapat penjualan dan penerbitan obligasi oleh perusahaan yang membutuhkan dana. Pasar modal di Indonesia menjalankan dua fungsi sekaligus. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi dan yang kedua fungsi keuangan. Sebelum berinvestasi di pasar modal, para investor perlu memperhatikan bagaimana kinerja dan harga saham yang ada di pasar modal agar usaha atau peluang dalam mendapatkan keuntungan menjadi lebih baik. Salah satu pedoman dalam melakukan investasi adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan harga saham di Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia mempunyai banyak indeks sektoral. Salah satu di antaranya adalah sektor properti dan real estate. Sektor properti adalah sektor yang paling populer di Indonesia. Sektor properti ini merupakan sektor pertama yang akan memberikan sinyal jatuh atau merosotnya perekonomian suatu negara. Harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor, dua di antaranya yaitu inflasi dan suku bunga sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham. Fenomena dalam penelitian ini dapat dilihat yang pertama dari tabel rata-rata harga saham, di mana dari tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadinya ketidakstabilan harga saham selama 2016 sampai 2018. Fenomena naik turunnya harga saham pada sektor properti dan real estate yang mengakibatkan investor cenderung melakukan pertimbangan setelah menganalisis harga saham di pasar modal yang nantinya akan dijadikan acuan sebagai dalam mengambil keputusan investasi pada saham. Hal tersebut diduga disebabkan oleh adanya faktor makroekonomi seperti inflasi dan suku bunga selama periode tersebut. Inflasi yang terjadi di Indonesia tidak stabil dari tahun 2016 sampai 2018 karena mengalami fluktuasi selama 3 tahun tersebut. Masing-masing nilai inflasi yang tercatat di Badan Pusat Statistik Indonesia yaitu pada tahun 2016 sebesar 3,02% dan pada tahun 2017 3,61%. Sedangkan pada tahun 2018 3,13%. Kecil besarnya tingkat inflasi yaitu tergantung dari banyaknya tidaknya permintaan dan penawaran. Teori permintaan uang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permintaan uang. Sedangkan teori penawaran berkaitan dengan jumlah uang yang tersedia dan upaya dalam mengendalikan agar tidak menimbulkan inflasi maupun deflasi. Kekuatan permintaan dan penawaran uang di pasar modal akan membentuk terhadap suku bunga. Begitu juga dengan suku bunga, di Indonesia tidak mengalami ketidakstabilan pada tahun 2016 sampai 2018, yaitu tercatat sebesar 4,75% pada tahun 2016 dan 4,25% pada tahun 2017 dan 6,00% pada tahun 2018. Ketidakstabilan persentase angka inflasi tersebut dan suku bunga selama periode 3 tahun tersebut diduga berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real estate yang listing di BEI.
Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik mengambil judul yaitu pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Poin yang kedua di bab 1 pendahuluan yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, sejauh mana pengaruh inflasi terhadap suku bunga perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Yang kedua, sejauh mana pengaruh suku bunga terhadap harga saham perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Dan yang ketiga, sejauh mana pengaruh inflasi dan suku bunga secara simultan terhadap harga saham perusahaan properti dan real estate tahun 2016 sampai 2018. Poin yang ketiga di bab 1 yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real estate tahun 2016 sampai 2018. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real estate yang tercatat di BEI tahun 2016 sampai 2018. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap harga saham sektor properti dan real estate tahun 2016 sampai 2018. Poin yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 4. Yang pertama, bagi peneliti sendiri menambah wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real estate tahun 2016 sampai 2018. Bagi perusahaan dapat dijadikan sumbang saran bagaimana pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap harga saham. Dan yang ketiga, bagi investor dapat dijadikan pedoman dalam melakukan investasi dan melihat bagaimana pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Selanjutnya, bab 2 yaitu landasan teori. 2.1 Saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Yang 2.2 Harga saham. Harga saham adalah harga yang ditetapkan kepada suatu perusahaan bagi pihak lain yang ingin memiliki hak kepemilikan saham. 2.3 Inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Indikator yang terdapat dalam inflasi, yang pertama, kondisi perekonomian, yang kedua, kebijakan moneter pemerintah, yang ketiga, tingkat inflasi, yang keempat, cost of money, yang kelima, tingkat persaingan antar bank, yang keenam, gejolak moneter internasional, dan yang ketujuh, situasi pasar modal nasional dan internasional. 2.4 ada suku bunga. Suku bunga merupakan biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut. Biasanya, suku bunga ini berbentuk dalam persentase per tahun. Indikator yang terdapat dalam suku bunga ada indeks harga perdagangan besar, indeks harga produsen, dan indeks harga aset. 2.5 ada penelitian terdahuluan. Menurut Bambang Susanto pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh inflasi, bunga, dan nilai tukar berpengaruh positif terhadap harga saham, studi kasusnya pada perusahaan sektor properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, menurut Fitri Ramadhani pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai rupiah berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya 2.6 yaitu hubungan antar variabel. 2.6.1 hubungan inflasi terhadap harga saham. 2.6.2 hubungan suku bunga terhadap harga saham. Selanjutnya 2.7 ada kerangka konseptual. X1 inflasi berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018.
X2, suku bunga berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018. X3, inflasi dan suku bunga bersama-sama berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. 2.8 ada hipotesis penelitian. H1, inflasi berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. H2, suku bunga berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. H3, inflasi dan suku bunga secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan kepada teman saya. Kepada Wira dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitiannya yaitu kuantitatif. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini memperoleh data melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia melalui www.ebursa.com pada tahun 2021. Selanjutnya, variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu yang pertama variabel independen di mana inflasi X1-nya dan suku bunga X2-nya. Sedangkan variabel dependennya yaitu harga saham Y. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Di mana populasi dalam penelitian ini adalah pada perusahaan sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2018 terdapat 40 perusahaan, sedangkan sampelnya yaitu sebanyak 13 perusahaan. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, sedangkan sumber datanya melalui data sekunder. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya melalui dokumentasi dan laporan keuangan perusahaan sektor properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana yang pertama uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terbagi menjadi 4. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga uji multikolonialitas, dan yang keempat uji autokorelasi. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Di mana yang pertama uji T secara parsial dan uji F secara simultan dan uji koefisien determinan. Selanjutnya itu definisi operasional variabel. Yang pertama inflasi, yang kedua suku bunga, dan yang ketiga harga saham. Baiklah, itulah presentasi dari proposal penelitian kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.